Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Retro Purnomo Channel. Kali ini akan saya bagikan tips atau cara mengenal Microsoft Word 2010. Pertama-tama kita cari Microsoft Word. Oke. Nah, di sini sudah muncul tampilan halaman dari Microsoft Word 2010. Di Assist Toolbar biasanya ada menu standar. Di pojok kiri ini ada menu Restore, Minimize, atau tutup. Di sini ada perintah untuk save atau simpan. Di sampingnya adalah undo dan redo, atau mengembalikan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Yang di sini untuk email dan lain-lain. Apabila kita akan menampilkan, bisa di pojok sebelah kiri ini, kita tinggal pilih di sini untuk menampilkan Quick Access Toolbar-nya. Di atas ini adalah title bar atau judul atau nama dari sebuah pekerjaan yang kita masih kerjakan. Contoh, kita ubah toolbar itu, misalnya percobaan. Nah, otomatis title barnya adalah percobaan. Di sini ya sudah berubah. Pada menu tab di sini terdiri dari save, yaitu untuk menyimpan dokumen ke tempat penyimpanan komputer. Save as itu untuk menyimpan kembali file atau dokumen yang sudah kita buat. Open itu digunakan untuk membuka file dokumen yang terbaca di Office 2010. Close itu berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dikerjakan. Info, di sini ada info itu untuk menampilkan informasi lain, seperti jika kalian akan memberikan password atau kunci keamanan di dokumen yang kalian buat. Recent, di sini itu untuk melihat informasi dokumen yang telah kalian kerjakan sebelumnya. New, untuk membuat dokumen baru yang support dengan Office 2010, diantaranya dokumen DOC, doc, membuat desain, template, dan lain-lain. Print, menampilkan informasi dokumen yang di print, serta kalian juga dapat mengatur setelan printout yang diinginkan. Save and send, untuk menyimpan dan mengirim langsung dokumen yang kalian buat. Salah satunya adalah langsung mengirimnya ke alamat email atau blog khusus. Help, untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang terdapat di Office 2010. Itu tab dari file. Di menu home di sini ditampilkan semua perintah-perintah jika kita mengerjakan dokumen atau dari paste itu untuk menempelkan tulisan atau gambar yang telah kalian salin ke sumber lain. Cut itu untuk memotong tulisan atau gambar yang kalian seleksi di dalam dokumen. Copy untuk menyalin, ya, copy untuk menyalin tulisan atau gambar di dalam dokumen Word. Font style itu untuk memilih atau merubah jenis tulisan yang kalian inginkan. Sedangkan bold untuk membuat tulisan menjadi tebal. Italic untuk membuat tulisan menjadi miring. Underline digunakan untuk membuat tulisan bergaris bawah. Ini ada strike out untuk membuat tulisan coret. Subscript dan superscript, jika kalian pada tulisan seperti kuadrat, persegi, kubik, dan lain-lain. Ini
Ini adalah subscript, ini adalah superscript. Font size, ini adalah ukuran huruf di mana kalian akan mengatur ukuran berapa. Font color itu adalah untuk memberikan efek warna huruf. Oke. Right left, nah ini adalah rata kiri, center itu untuk rata tengah, rata kanan untuk right. Ini adalah justify atau rata kanan kiri. Shading color, ini untuk memberikan warna blok pada tulisan dokumen. Background color, setelah itu icon tabel. Nah, di sini kalian bisa membuat tabel secara manual. Terus di sini ada bullet itu adalah untuk memberikan icon kecil di samping tulisan. Ini ada icon bullet, di sampingnya ada numbering untuk membuat nomor di samping tulisan. Sort itu untuk mengurutkan atau menyortir isi dokumen sesuai dengan abjad juga angka. Itu skill kan di menu insert. Disitu ada cover page untuk membuat cover halaman pada dokumen. Blank dokumen untuk menambah halaman baru pada komputer yang sedang dikerjakan. Ini ada page break untuk memisahkan halaman sebelumnya dan sesudahnya, seperti ketika kalian akan membuat dua mode kertas yang berbeda di dalam satu dokumen. Jadi kalau misalnya kalian di atas ini mau dibuat potret atau landscape, di bawahnya itu terserah kalian. Ini menggunakan page break untuk misah halaman. Sini ada tabel untuk menambahkan sebuah tabel di dalam satu dokumen. Oke, di sini ada picture, berfungsi untuk menambahkan gambar dari galeri komputer. Oke, kita lanjutkan di clip art untuk menambahkan gambar kecil seperti ikon bawaan dari Word 2010. Shape untuk menambahkan bentuk shape seperti tabung, segitiga, kubus, dan lain-lain. Ada smart art. Nah, smart art ini untuk membuat smart art seperti diagram batang, circle, proses, dan lain-lain. Chart itu grafik untuk menambah diagram chart seperti diagram alur lalu lintas. Setelah itu screenshot, nah, atau tangkap layar di komputer secara cepat. Di sini ada hyperlink untuk memasukkan link alamat website ke dalam teks. Setelah itu ada bookmark untuk menyimpan bagian dari dokumen yang kalian anggap penting. Ada bookmark. Setelah itu ada header untuk menambahkan objek yang menjadi ciri khas dari dokumen, atau juga bisa dikatakan sebagai hak cipta kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman semua membuat sebuah dokumen, bisa skripsi, makalah, dan lain-lain, kalian bisa membuat di header dan footer ini. Kalau header itu berada di atas, sedangkan footer ada di bawah. Setelah itu page number untuk membuat nomor halaman pada dokumen. Jadi kalau teman-teman akan membuat sebuah nomor halaman, di sini bisa di top, bottom, di dalam page marginnya atau di dalam halaman, monggo terserah. Setelah itu di textbook untuk membuat teks di dalam kotak. Oke, ada
word art untuk membuat tulisan dengan gaya-gaya yang unik. Jika kalian akan membuat style tulisan bisa menggunakan word art. Setelah itu ada equation ini untuk menambahkan simbol matematika di dalam dokumen. Simbol hampir sama dengan fungsi layout. Di sini ada themes untuk membuat tema yang akan kalian gunakan. Nah, di sini ada color dari tema tersebut, jenis huruf atau efeknya. Setelah itu ada margin untuk mengatur ukuran dari kertas yang akan kalian buat. Bisa kalian atur di sini. Orientasi untuk mengatur mode kertas, apakah portrait atau landscape. Jadi bisa secara vertikal dan horizontal. Setelah itu ada size ini untuk mode kertas, bisa letter atau A4, F4 dan lain-lain. Setelah itu kolom untuk menentukan mode kolom tulisan yang setiap halaman pada dokumen. Setelah udah watermark untuk mengatur gambar transparan pada halaman dokumen yang bisa disebut juga sebagai identitas asli dari sebuah dokumen. Ini ada seperti ini watermark ya. Setelah itu ada page color. Ini adalah untuk memberikan efek atau gambar yang akan kalian jadikan background page color. Setelah itu page border, bingkai. Kalian bisa membuat bingkai di sini menggunakan page color. Ini adalah untuk mengatur ketebalan dari tabel tersebut. Ini adalah warna bingkai. Oke, itu saja.